Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia. Di sini saya akan membawakan materi tentang gen. Gen itu ada yang memiliki sifat dominan dan ada yang memiliki sifat resesif. Gen yang memiliki sifat dominan biasanya ekspresinya lebih kuat dan dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan gen yang memiliki sifat resesif biasanya ekspresinya lebih lemah dan dilambangkan dengan huruf kecil. Pengertian gen sendiri itu adalah segmen DNA yang menentukan sifat suatu organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik bersifat enzim atau protein, tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator pada kromosom tersimpan dalam lokus. Nah, promotor sendiri itu adalah tempat dimulainya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Sedangkan terminator adalah tempat berakhirnya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Nah, penyusun gen itu terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada rekon, yaitu komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang kedua itu ada muton, yaitu komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang ketiga itu ada sistron, yaitu komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Ada 2 hal yang menentukan tipe-tipe gen, yaitu sifat dan perannya. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan, seperti yang di slide pertama tadi, yaitu dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar. Yang kedua itu ada gen setengah, yang dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif. Yang ketiga ada gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Berdasarkan perannya, gen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gen struktural yang mengode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Sedangkan gen regulator adalah yang mengatur ekspresi gen struktural. Nah, fungsi dan sifat gen di dalam kromosom itu fungsinya yang pertama ada sebagai zarah atau partikel tersendiri dalam kromosom. Yang kedua itu membawa informasi genetik dari generasi ke generasi. Yang terakhir ada mengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme. Nah, sifat gen itu yang pertama mengandung materi genetik dan dapat menduplikasikan diri. Yang kedua itu setiap gen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga itu ditentukan oleh kombinasi basa nitrogennya. Nah, selanjutnya adalah alel, yang merupakan pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Sehingga dalam kromosom homolog juga terdapat lokus gen-gen yang bersesuaian pada kromosom homolog yang disebut dengan alel. Nah, contohnya itu ada homozigot dominan yang dilambangkan dengan T besar T besar. Terus heterozigot yang dilambangkan dengan T besar T kecil, dan homozigot resesif yang dilambangkan dengan T kecil T kecil. Nah, ada beberapa macam alel, yaitu ada 2. Yang pertama alel tunggal, yaitu gen yang hanya memiliki satu gen sealel sehingga hanya muncul satu sifat saja. Contohnya itu gen A untuk pigmentasi kulit dan gen A tidak menghasilkan pigmentasi kulit. Yang kedua ada alel ganda, yaitu gen yang memiliki lebih dari 2 pasang gen sealel dan menempati lokus yang sama. Pada alel ini yang akan muncul adalah beberapa sifat. Contohnya golongan darah sistem ABO pada manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.